gitu loh. Jadi ya udah aku akhirnya memutuskan untuk membeli MacBook. Aduh suara gue jadi oke lah ya. Proses bagaimana gue seolah-olah apa ya, dituntun oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar murah dengan kualitas yang bagus dan di store yang resmi pula dan dapat bonus gitu loh. Intinya itu yang pengen aku sampaikan. Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat datang kembali di channel aku. Jadi setelah sekian lama aku nggak ngevlog, terutama yang isinya tentang bincang-bincang. Kali ini aku akan bercerita sesuai dengan judul yang sudah ada di sini, yaitu pengalaman gue membeli MacBook baru dengan harga yang sangat murah tapi dengan kualitas yang oke, plus dapat ini itu dari penjualnya, dan ini adalah store resmi ya. Itu yang perlu digarisbawahin. Oke, langsung aja. Jadi gini ceritanya. Jadi kan sebelum ini gue memakai Windows lah ya gitu, dan itu memang fasilitas dari kantor gue gitu loh. Namun karena di Desember, awal Desember gue ngajuin resign dan one month notice, akhirnya 31 Desember gue benar-benar berhenti dari kantor gue yang sebelumnya. Jadi laptop yang menjadi fasilitas dari kantor itu akhirnya aku balikin di awal Januari. Makanya gue sebenarnya masih ada laptop cadangan yang gue pakai sebelum di kantor yang ini gitu loh. Cuman itu memang sudah kualitasnya gimana ya, sudah tidak oke lagi gitu loh. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk membeli laptop baru. Nah, pada saat memutuskan untuk membeli laptop baru ini, gue kepikiran untuk kira-kira apa ya yang pengen gue beli gitu loh. Nah, sebenarnya karena gue laptop masih ada juga, nah gue kepikiran untuk membeli sesuatu yang belum pernah gue beli sebelumnya, yaitu MacBook. Oke, dalam proses membeli MacBook ini ada beberapa hal yang gue lakukan gitu loh. Pertama, pastinya gue mencari informasi-informasi terkait produk-produk MacBook yang memang pengen gue beli. Memang banyak banget macamnya gitu loh, dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, setahu gue itu memang ada dua tipe yang sebenarnya gue lirik gitu. Yang pertama yaitu MacBook Air sama MacBook Pro. Dan lagi-lagi kalian harus benar-benar mengakses apa namanya, fitur-fitur, terus kemudian kualitas dari keduanya, yang itu memang kalian harus cocokkan dengan kebutuhan yang berdasarkan kalian milikin gitu. Kayak misalnya, kalau aku pertimbangannya adalah aku pastinya akan menggunakan laptop itu untuk edit video gitu loh, karena aku bakalan ngevlog, dan karena juga sekarang gue kerja part time, jadi bakalan banyak banget aktivitas yang bakalan gue lakuin di luar sana, dan kayaknya bakalan sering ngevlog juga gitu loh. Terus akhirnya gue memutuskan untuk membeli MacBook Air saja gitu. Yang Pro memang karena kan yang Pro itu agak sedikit di atas untuk prosesornya gitu, dan itu cocoknya untuk orang-orang yang programmer gitu, kayak misalnya bikin komputer software atau mungkin program, coding dan lain sebagainya, yang itu membutuhkan prosesor yang lebih tinggi gitu. Makanya untuk gue yang cuman akan menggunakan laptop MacBook tersebut untuk gue yang akan menggunakan untuk gue yang hanya akan menggunakan laptop itu untuk kebutuhan sehari-hari saja, kayak misalnya ngetik, dan paling bakalan sering lakukan adalah ngedit video. Makanya ya udah gue milih MacBook Air saja gitu loh. Untuk MacBook Air sendiri ini itu sebenarnya ada beberapa macam juga, baik dari segi prosesor, baik dari segi kapasitas memorinya, terus dari segi RAM-nya juga bermacam-macam gitu. Cuman kalian harus benar-benar pastikan lagi kalian memilih yang mana. Kalau kasus gue memilih MacBook Air yang prosesornya dari Intel, terus kapasitas memorinya itu 260, terus RAM-nya 8 GB, terus apa lagi ya, Pis? Itu aja deh yang gue tahu saat ini gitu loh. Intinya adalah jadi gini, yang menarik dari perjalanan gue membeli MacBook ini adalah sebenarnya proses bagaimana gue seolah-olah
dituntun oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar murah dengan kualitas yang bagus dan di store yang resmi pula dan dapat bonus gitu loh. Intinya itu yang pengen aku sampaikan di sini. Jadi ceritanya gini. Hal pertama yang aku lakukan adalah gue riset ke beberapa lokasi untuk mencari tahu seputar produk yang pengen gue beli, terus kemudian fitur-fiturnya apa aja, terus kelebihan dan kekurangnya apa aja gitu loh. Dan gue bisa langsung tanya-tanya ke petugas yang ada di store tersebut. Beberapa tempat yang gue datengin itu adalah pertama Bintaro Exchange di Tangsel, di Bintaro. Terus yang kedua adalah di Pondok Indah Mall. Terus yang ketiga di Senayan City. Terus yang keempat di Ambassador. Dari ketiga empat ini sebenarnya yang paling membuat sebenarnya gini, karena itu adalah satu store sama, yaitu memang store yang memang menjual produk-produk Apple gitu ya. Dan itu dari segi harga itu sama saja. Untuk produk yang pengen gue beli yaitu MacBook Air ini gitu loh. Dari segi harga tuh sama, semuanya sama. Paling cuma beda kayak 10.000 gitu doang gitu loh. Dan tempat terakhir yang gue datengin waktu itu adalah Senayan City, iBox Senayan City. Nah, di sinilah kemudian gue mendapatkan informasi yang sebenarnya juga tidak dikasih informasi sama masnya gitu, tapi waktu itu memang gue sudah bulat karena akhirnya gue mendatangi beberapa tempat sebelum-sebelumnya itu harganya sama. Akhirnya ketika gue terakhir berada di Senayan City, iBox Senayan City, itu gue udah bener-bener kayak memutuskan untuk ya udah gue pengen beli di situ saja langsung gitu loh. Akhirnya setelah gue beli, gue bilang ke masnya, Mas, saya mau beli untuk yang MacBook Air, tapi untuk yang warnanya adalah space gray, gue bilang gitu kan, karena memang gue suka banget sama warna space gray itu gitu. Tapi ketika gue bilang kayak gitu ke masnya menanyakan lagi ke gue bahwa untuk prosesornya mau yang mana gitu, apakah mau yang M1 yang terbaru atau mau yang Intel. Jadi sekedar informasi saja bahwa M1 ini memang prosesor yang baru dibuat di tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi intinya ini adalah prosesor baru dan untuk produk-produk Mac yang baru, intinya gitu lah. Cuman kalau yang Intel ini memang prosesor yang memang sudah lama dipakai oleh si Apple ini gitu loh. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa Google sendiri untuk perbedaan antara prosesor ini, tapi intinya adalah dari segi kualitas katanya sama, cuman sebenarnya dari segi harga pas awal-awal itu sama, cuman makin kesini untuk harganya itu berbeda jauh. Yang M1 ini yang terbaru itu harganya sekitar 17 juta kurang lebih. Nah, ketika gue tanya untuk yang pakai prosesor Intel ini, nah itu harganya lumayan jauh banget di bawah itu, yaitu sekitar 14.500.000. Nah, akhirnya karena gue merasa untuk prosesor gue nggak perlu yang canggih-canggih, karena kegunaan gue hanya untuk keperluan paling kayak ngetik tugas, terus kemudian untuk edit video yang tidak sepanjang paling panjang paling 30 menitan. Akhirnya gue merasa gue nggak perlu prosesor yang kayak secanggih itu gitu lah. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil yang pakai prosesor Intel aja gitu loh, karena selain harganya yang jauh lebih murah dan menurut gue itu adalah yang pas gitu loh buat gue dari sisi kegunaan. Sebenarnya bisa aja mungkin tentunya semakin bagus prosesornya semakin baik kegunaannya. Cuman kan do I need that gitu loh. Dan gue merasa enggak, untuk saat ini enggak gitu loh. Karena gue nggak pakai buat yang bikin program atau apalah gitu ya, yang membutuhkan prosesor yang bagus gitu. Oke, akhirnya gue memutuskan untuk membeli itu kan. Namun setelah gue memutuskan untuk membeli itu, ternyata pas dicek lagi sama masnya, selang beberapa saat gue udah siap mau beli, kata masnya, ya mas, untuk yang warna space gray-nya abis, udah dibeli online sama orang gitu loh. Oh gitu ya mas, akhirnya gue kecewa banget kan waktu itu. Akhirnya katanya yang ada hanya warna gold saja. Nah gue tanya lagi, untuk yang silver masih ada nggak gitu. Yang silver juga katanya nggak ada stoknya. Jadi bener-bener kayak gue sebenarnya dengan harga dan dengan harga seperti itu gue merasa oke, walaupun gue ngambil silver nggak apa-apa gitu loh, karena memang sudah cocok sama harga dan juga barangnya gitu loh. Tapi dari segi dari segi warnanya memang
gue prefer untuk yang space gray aja. Cuman karena space gray nggak ada, akhirnya nggak apa-apa gue mau ngambil yang silver. Tapi ternyata sayang banget itu tuh yang silver juga nggak ada, tinggal yang gold saja dan gue nggak mau gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk mencari ke tempat lain untuk menemukan apakah ada yang space gray itu warna yang space gray untuk MacBook Air ini gitu loh, yang pakai prosesor Intel. Dan ternyata gue lari-lari ke Ratu Plaza yang kebetulan deket dari situ. Dan ternyata yang space gray di situ memang tidak ada, tapi yang silver ada. Cuman karena gue merasa bahwa enggak dulu deh gitu. Nah, pas gue mau pulang dari store yang ada di Ratu Plaza itu kebetulan hujan banget. Hujan banget sehingga akhirnya gue sama teman gue yang bareng gue itu stuck di lobby mallnya gitu loh, sampai akhirnya ya udah kita duduk-duduk di situ. Dan gue merasa, gue terbayang-bayang apa kata masnya yang di Senayan City sudah terbeli online gitu loh, berarti ada kemungkinan untuk bisa beli online. Dan saat itu juga gue coba Google gitu ya di iBox Indonesia gitu loh, dan akhirnya gue dapat Instagramnya, yang kemudian di situ ada websitenya juga. Akhirnya gue ke websitenya. Kalau misalnya orang bisa beli online dan lebih mendului gue gitu loh, otomatis kan gue bisa dong untuk mendului orang ngambil yang warna space gray itu gitu loh. Akhirnya gue coba browsing dan akhirnya beneran ada websitenya dan itu bisa beli online. Dan ternyata ketika gue mencoba mencari-cari browsing produk MacBook Air yang warna space gray yang pengen gue cari itu, dan ternyata memang stoknya ada. Dan yang paling menguntungkan buat gue adalah itu gue dapet cashback 500.000. Kebayang gak sih? Itu berarti gue bakalan dapet potongan lagi 500.000 gitu loh, which is tinggal sekitar 14 jutaan. Dan gue seneng banget, itu udah gue seneng banget. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue beli online aja. Akhirnya gue saat itu juga gue langsung mesen. Dan ternyata karena beberapa kasus itu literally gue kayak nggak oke. Pertama dari sisi pembayaran, gue pertama mencoba untuk membayar menggunakan virtual account, tapi gue nggak tahu kenapa gue tiap kali mencoba untuk bayar itu tuh selalu gagal gitu loh. Sampai akhirnya gue mencoba untuk menggunakan kartu kredit gue yang lagi-lagi gagal gitu loh. Sampai akhirnya gue sama teman gue memutuskan, oke, jadi gini, gue waktu itu memilih, jadi kan ada untuk yang space gray itu hanya ada di beberapa tempat lokasi penjualan Apple gitu. Dan yang ternyata ada beberapa tempat di Jakarta, tapi yang gue ingat itu ada 2, yaitu di Plaza Indonesia sama di Grand Indonesia. Nah, di situ gue memilih di Plaza Indonesia karena memang nggak tau lah ya, itu cuman kayak random aja. Akhirnya gue memilih di Plaza Indonesia, dan ternyata pakai virtual account tuh gue nggak bisa bayar. Gue pakai kartu kredit gue juga nggak bisa bayar. Sampai akhirnya gue kayak gimana kalau misalnya nggak bisa bayar. Akhirnya gue, karena memang sudah pesan online, akhirnya gue mencoba untuk langsung mendatangi tokonya. Keesokan harinya gue sama teman gue akhirnya datang ke tokonya. Gue bilang ke mas-masnya, mas, jadi semalam itu aku mencoba untuk pesan online untuk yang MacBook Air dengan warna space gray. Cuman itu pembayarannya selalu gagal. Aku udah coba pakai virtual account, pakai debit sama kartu kredit, itu sama-sama gagal. Dan aku nggak tahu alasannya kenapa. Cuman kata masnya gini, mungkin sistem kami sedang bermasalah, atau mungkin memang dari sistem banknya bermasalah gitu. Gue nggak tahu yang mana yang benar. Intinya adalah itu gagal gitu, karena masnya juga tidak memberikan penjelasan yang akurat ya. Jadi cuman hanya sekedar asumsi saja gitu loh. Akhirnya aku tanya ke masnya, mas, kalau misalnya beli langsung di sini bisa nggak ya gitu. Sebenarnya bisa langsung mas gitu loh. Cuman aku tanya lagi, kalau misalnya beli langsung di sini masih dapat cashback yang 500.000 seperti beli online nggak mas gitu loh. Kata masnya kayak nggak begitu yakin gitu, tapi akhirnya dia kayak ngecek gitu loh di komputer dia, dan ternyata katanya bisa. Nah, gue bilang ke masnya, mas, kalau misalnya memang sama seperti beli online, yaitu dapat cashback 500.000, nggak apa-apa ya aku beli langsung. Oke, kata masnya, nggak apa-apa. Dengan harga yang sama, menurut gue ya fine-fine aja. Akhirnya ya udah gue putuskan untuk itu gitu loh. Sampai akhirnya, oke, gue udah deal sama masnya beli gitu loh. Sampai akhirnya masnya, at the end masnya nanya, mau bayar pakai apa? Gue bilang, gue mau bayar pakai kartu kredit Mandiri gitu. Yang ternyata setelah dicoba itu gagal lagi, gue nggak tahu kenapa. Well, kayaknya limit sih.
Tapi anyway, intinya adalah gue gagal lagi pakai kartu kredit gue sampai akhirnya well itu to be honest sih memang di atas limit gue sih gitu loh. Sekitar 14 juta itu adalah di atas limit gue. Sampai akhirnya gini, oh ya mas nggak bisa ya, maaf nggak bisa, gagal ya gininya. Oh oke mas. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngambil debit saja. Dan pembayarannya pakai debit saja. Dan setelah gue memutuskan untuk pakai debit saja, ternyata masnya itu ngambil sebuah tas cash untuk MacBook gue gitu loh. Katanya gini, Mas, kita lagi-lagi ada promo gitu loh. Untuk pembelian yang menggunakan debit, itu Mas bisa mendapatkan cashback 500.000 lagi kalau misalnya Mas sekalian beli cash untuk laptopnya gitu loh. Cash laptopnya itu sekitar 500.000. Jadi gini, kalau misalnya gue beli cash sama laptop itu gue dapat cashback 500.000 lagi untuk laptopnya. Jadi gini, kan tadi untuk harga dari laptopnya kan sekitar 14.099.000. Nah, kalau misalnya gue tambah jadi beli sama cashnya, itu gue dapat cashback untuk laptopnya sekitar 500.000. Jadi total itu sekitar 13.499.000. Itu lumayan banget, itu pengurangannya gede banget kalau menurut gue sih gitu loh. Nah, jadi 13.499.000 plus cash dari si laptopnya itu jadi yang sekitar 599.000, jadi total itu 14.098.000, which is itu masih lebih murah dari harga hanya membeli laptopnya saja gitu loh. Paham gak sih? Jadi itu literally win-win gitu loh. Kalau beli laptopnya saja aku cuma dapat laptop tapi harganya 9.100.000. Tapi kalau misalnya gue beli laptop sama casingnya itu harganya 14.098.000, which is selisih sekitar 1.000-2.000 gitu loh. Aduh, mending ya gue beli sama case-nya dong. Dan case-nya tuh bagus banget. Sini gue tunjukin. Kayak gini. Ini case-nya ya. Ini tuh di dalam kayak lembut banget. Jadi ini protect banget. Untuk Mac-nya jadi aman gitu ya. Kalaupun kayak berbentur atau gimana. Terus selain itu ininya juga water resistance. Jadi kalaupun kayak basah gitu, asalkan jangan dicelupin ke air, itu masih bisa memproteksi gitu loh. Dan gue seneng banget gitu loh. Oke, jadi total ya gitu deh. Gue seneng banget, intinya adalah gue dapet Mac ini dengan harga yang murah banget. Yang akhirnya gue udah rela sih kalau misalnya memang gue mau beli 17 juta dengan yang prosesor M1 itu gitu loh. Gue emang udah ngincernya itu dari awal, tapi fakta bahwa setelah gue mencari tahu, setelah gue mencoba untuk menanyakan ke mas-masnya, ternyata memang bukan itu yang gue butuhkan gitu loh. Dan ada produk yang jauh lebih murah dan yang memang gue butuhin gitu loh. Dan yang pasti itu adalah lensa retina gitu loh. Jadi lensa retina ini yang memang kayak lensanya jernih banget gitu dengan color yang maaf sebentar. Oke, dengan color yang jernih banget dan jenis warnanya tuh banyak gitu loh. Itu berbeda dengan produk-produk Apple yang terdahulu yang tidak retina gitu loh. Punya aku retina, yeay, itu seneng banget. Intinya itu adalah pengalaman gue membeli MacBook dengan harga yang murah di toko resmi dan dengan kualitas yang menurut gue sudah cocok banget buat gue, dengan dapat bonus cash juga gitu loh. Oke, itu gue berharap dengan video ini gue bisa memberikan inspirasi buat kalian untuk ketika pengen beli MacBook tuh ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Pertama adalah kecocokan dengan kebutuhan kalian. Kedua adalah kalian harus resourceful banget. Kalian harus tanya-tanya masnya, datang ke store-store yang lain, dan lain sebagainya. Dan juga cek online, tapi yang pasti ceknya adalah di akun resmi. Kayak misalnya iBox Indonesia. Gue nggak tahu sih apakah ada retail lain di luar sana, tapi yang pasti untuk iBox Indonesia itu memang sudah resmi yang menjual Apple, produk-produk Apple di Indonesia gitu.
Terus yang pasti adalah coba cari info-info seputar cashback, terus kemudian promo-promo, atau mungkin hal-hal yang gratisan, karena di sana itu pasti banyak banget. Jangan lupa menanyakan ke masnya untuk itu gitu loh, karena ya kalian harus resourceful gitu, kalian harus tanya, mas ada promo apa, sehingga kalian bisa tahu. Karena kayaknya beberapa penjaga di store iBox yang gue datengin itu tuh kayak masnya hesitant untuk kayak benar-benar menjelaskan. Jadi benar-benar kita yang harus bertanya, like literally kita harus resourceful banget gitu. Nggak apa-apa, tanya aja. Untuk yang ini bagaimana, terus apakah ada promo, terus keuntungan beli ini apa, kenapa saya harus beli ini, itu bisa kalian tanyakan langsung ke masnya. Seperti itu. Oke, itulah cerita gue membeli MacBook baru gue, dan gue berharap kalian bisa mendapatkan inspirasi dari video gue ini. Dan oh ya, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu membuat gue untuk bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih banyak. See you, bye bye.